Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Bibit Wahyuning Tias dari SD Negeri 2 Gemaharjo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, saya menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan pusat pembelajaran. Sehingga ketika saya menjelaskan pelajaran, siswa harus mendengarkan dan memperhatikan saya. Kalau ada siswa yang tidak memperhatikan atau membuat kegaduhan sedikit saja, tanpa menanyakan alasannya, saya akan langsung menegur mereka. Karena saya menganggap mereka mengganggu berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kurang memahami karakter masing-masing anak. Dalam hal ini, saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak, sehingga saya memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama. Saya juga menganggap bahwa semua murid membutuhkan kebutuhan yang sama. Yang ketiga, mengutamakan aspek kognitif, sehingga fokus pengajaran yang saya lakukan hanya pada ketuntasan materi. Pembelajaran dianggap berhasil jika anak telah mencapai nilai KKM. Bahkan, dari sini ada sebutan anak kurang pintar jika tidak mencapai nilai KKM. Sangat miris, bukan? Kemudian, menganggap guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Sebelumnya, saya masih menerapkan pendidikan konvensional, yaitu pendidikan yang memiliki paradigma bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi muridnya. Sehingga saya beranggapan bahwa murid akan menjadi bisa jika ia dapat mengikuti cara belajar gurunya. Selanjutnya, menganggap bahwa pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu. Sehingga selama ini yang saya terapkan adalah menuntaskan pembelajaran sesuai target kurikulum. Yang terakhir, yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah tidak mempedulikan apakah anak benar-benar paham. Jadi, saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak anak yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya praktekkan dalam proses pembelajaran selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dalam hal ini, guru menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Sehingga, guru memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapatnya. Jadi, guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat terdorong untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan juga perilaku mereka. Sehingga terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, seharusnya saya mengenali karakteristik setiap anak. Karena setiap anak memiliki kodrat alam sehingga mereka memiliki karakter dan keunikan yang berbeda.
Jadi, sebagai seorang pendidik, saya seharusnya bertugas untuk menuntun mereka agar mereka dapat mengembangkan kodrat yang ada dalam dirinya tersebut. Lalu, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Jadi, seharusnya pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya mengutamakan aspek kognitif saja, tetapi juga memperhatikan aspek perkembangan anak yang lainnya, yaitu aspek fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan juga aspek keagamaan. Yang keempat, seharusnya saya membebaskan anak membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, di sini seharusnya saya membiarkan mereka menentukan sumber belajar mereka sendiri dan memposisikan diri sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Karena untuk saat ini, pembelajaran dapat tetap dilaksanakan dari berbagai sumber, baik itu dari lingkungan anak, dari internet, ataupun dari sumber belajar lainnya. Selanjutnya, seharusnya saya mengeksplorasi dan menuntun perkembangan anak. Tugas guru sebenarnya adalah membuat murid memaknai materi yang sedang mereka pelajari. Jadi, guru membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga wajib untuk menuntun budi pekerti anak. Yang terakhir, seharusnya saya melakukan pendekatan dengan anak. Dengan demikian, saya dapat mengetahui permasalahan yang dialami mereka, kesulitan apa yang mereka alami, sehingga saya dapat memilih metode belajar yang cocok dengan kebutuhan mereka. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Menggunakan keterampilan abad 21, yaitu pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analitis, kemudian berkolaborasi, komunikasi, etika, dan juga akuntabilitas. Lalu, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan cara menggunakan metode yang bervariasi sesuai kodrat peserta didik, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. 3. Mengenali dan memahami karakteristik peserta didik, kemudian memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 4. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala. 5. Memperbaiki praktek pembelajaran yang semula dari teacher center menjadi student center. Yang terakhir, menerapkan konsep Merdeka Belajar untuk menumbuhkan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan modul 1.1 yang sudah saya pelajari. Dalam modul ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Di sini, beliau menekankan bahwa pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedang arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Tujuan pendidikan secara umum adalah memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, pikiran, yaitu intelek, dan juga jasmani anak-anak. Mendidik anak-anak harus dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Mendidik itu menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, pendidikan itu berhamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak.